Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Lilis Fatma, agen of God dari Garut. Insya Allah pada saat ini saya ingin memperkenalkan apa manfaat kita jika menabung dengan emas. Emas apa itu? Mari kita lihat paparan berikut ini. Nah, baiklah kita breakdown ya. Apa itu 15 manfaat akan emas? Yang pertama adalah safe haven. Apa itu safe haven? Nah, ini dari kata bahasa tetangga ya. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Kita tahu ya di berita-berita bagaimana gejolak politik itu sangat mempengaruhi harga emas. Kemudian yang kedua, harga emas itu cenderung naik ya. Harga emas tiap tahunnya akan naik dari tahun ke tahunnya. Seperti berikut dalam grafik ditunjukkan bagaimana harga emas dari tahun 2010 sampai 2019. Rata-rata itu naik sampai 45% dari tiap tahunnya. Nah, pergerakan terus Mas, yang harga emas cenderung naiknya itu, dan pasti hal itu akan menguntungkan. Maka kesimpulannya, segera belilah emas, karena jika beli nanti juga harganya. Jadi kapan waktu paling bagus beli emas? Saat harga naik atau harga turun? Saat punya uang ya. Oke, manfaat selanjutnya. Yang ketiga, zero inflation. Daya beli emas terhadap suatu barang adalah tetap, bahkan cenderung menguat. Contoh, dulu di tahun 1 Hijriah, 1 dinar itu bisa membeli seekor kambing. Itu sekitar 1400 tahun ya, 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang ternyata tetap 1 dinar itu yang sebanding dengan 3 juta masih bisa dapat membeli seekor kambing. Itu 1 dinar yang terus bertahan. Adapun rupiah bagaimana? Dulu berapa dan sekarang berapa? Nah, itu ya. Jadi lebih baik simpanlah emas, maka daya beli Anda tetap bahkan cenderung menguat. Itu kata Mr. Gold. Nah, sekarang konversikan dengan rupiah ya. Tabungan berbentuk emas itu adalah tabungan yang terbaik. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Itulah manfaat emas yang keempat. Jadi merupakan tabungan yang terbaik, bisa untuk pendidikan, bisa untuk umroh, bisa juga untuk membeli rumah. Jadi kalau kata Mr. Goldnya, jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Yang kelima, emas itu bisa menjadi hakim yang adil. Jika menggunakan uang mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan, dan lain-lain, sangatlah mudah dibandingkan dengan menggunakan uang. Maka cenderung ya, emas itu tetap stabil. Jadi kalau kata Mr. Gold, apapun transaksi dan keuntungan, hitunglah dengan emas. Maka Anda akan tahu apakah untung atau rugi. Yang keenam, emas murni adalah aset yang terbaik. Karena emas adalah simpanan terbaik yang dapat menjaga daya beli dan bernilai tinggi. Dan yang ketujuh, hukum perdata emas. Jadi hukumnya adalah siapa yang memegang emas, dialah pemiliknya. Udah jelas kan ya? Kemudian yang kedelapan, multiple use. Jadi satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi, bahkan bisa berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang, tapi orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Jadi kata Mr. Gold, satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda. Asal tahu ilmunya ya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Maka mari kita belajar ilmunya. Dan selain itu ilmunya itu yang harus bisa diwariskan. Karena emas itu adalah harta sesungguhnya. Jika Anda mewariskan sejumlah uang kepada anak keturunan kita ya, maka daya belinya akan terus menurun sampai tidak berguna. Maka wariskanlah emas beserta ilmunya dengan penghitungannya. Kata Mr. Gold, mewariskan uang, maka keturunan Anda berada dalam kesusahan. Tapi jika mewariskan emas dan ilmunya, maka Anda sedang membantu mereka kuat secara ekonomi, bahkan lintas generasi. Jadi emas bisa diwariskan ya, dan lebih menjaga. Kemudian ke-10, mengontrol sifat konsumtif.
Ketika sudah kenal, paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ya ketika ingin membeli sesuatu sehingga lebih terkontrol, tidak asal beli saja. Dan kata Mr. God, ingat, orang akan merasa rugi ketika ingin beli ini, beli itu tanpa tujuan yang jelas karena kesadaran ekonominya langsung menghitung ke simpanan emas. Dan yang ke-11, kelebihannya manfaat emas adalah pinjaman yang cerdas. Maksudnya jika kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang, maka pinjamkanlah berupa emas. Sehingga ia akan mengembalikan berupa emas juga nantinya. Dan itu mengamankan nilai atau daya beli pinjaman Anda. Yang ke-12, terjauhi dari riba. Karena dengan menggunakan emas, maka Anda punya uang untuk membeli cash barang yang Anda inginkan. Kata Mr. God, orang yang memiliki emas, dia punya uang. Tapi orang yang punya uang belum tentu punya emas ya. Nah, itulah emas adalah uang sesungguhnya. Yang ke-13, dengan emas murni ini kita menyelamatkan aset umat. Ketika sudah kenal, paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga lebih terkontrol. Seperti tadi kata Mr. Gold, emas sudah terbukti sejak zaman dahulu sebagai benda yang terjaga nilainya. Sedangkan sistem uang, kertas, membuat harta umat terus habis tanpa disadari. Maka segeralah ajak semuanya simpan emas. Yang ke-14, universal currency. Emas itu bisa dijual dimanapun di seluruh dunia dengan harga yang sama di dunia. Kalau toko pasti ada bedanya ya. Seringkali sertifikat tidak dilihat karena yang dilihat adalah kemurnian akan emas, bukan karena kemurnian sertifikatnya. Yang ke-15, nah ini yang terutama di EOA Gold, instrumen wakaf. Saat kita tidak memiliki uang tunai, maka kita tetap bisa berwakaf dengan menggadaikan emas tersebut sehingga mendapat dua value. Satu, bisa berwakaf tunai, dan yang kedua, emas tetap kita miliki dengan mencicil gadai di mana nilainya terus bertumbuh. Bisa kita membantu ke sama, bisa ke semuanya. Itulah. Setelah kita mempelajari paparan tadi, informasinya tadi, penasaran kan? Dan begitu banyak manfaatnya ketika kita menabung dengan emas. Bagi yang penasaran, bisa hubungi kami, khususnya Elis Fatma ya, agen of God dari Garut. Tapi bisa mencapai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.